Modul 2.3.A.8 Coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Hantoro CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Refleksi pengalaman belajar modul 2.3. Setelah mempelajari modul 2.3, saya memahami bahwa sebagai guru penggerak haruslah mampu menjalankan peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru yang lain, agar mampu menuntun guru yang lain untuk menemukan sendiri solusi atas masalahnya yang dihadapinya. Melalui kegiatan supervisi akademik menggunakan konsep coaching, coaching dapat kita artikan sebagai proses menstimulusasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seseorang coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki. Coaching lebih membantu seorang untuk belajar menuntun daripada mengajarinya. Agar menjadi coach yang baik, saya harus memiliki paradigma berpikir coaching. Fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dengan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching: kehadiran penuh, presensi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan mendengarkan dengan rasa. Selesai, perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan dengarkan kata kunci. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Summarize, rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci. Apresiasi, berisinya Anda mendengarkan. Oke, ya, menganggukkan, mengakontak mata. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan alur percakapan Tirta. Tujuan: menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Identifikasi: menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta-fakta yang ada. Rencana aksi: mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Tanggung jawab: berkomitmen akan langkah selanjutnya. Setelah mempelajari modul 2.3, saya merasa termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Dalam menerapkan paradigma, cara berpikir coaching, dan prinsip-prinsip coaching dalam menyelesaikan masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika mengungkapkan masalah kepada kita. Saya lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapatkan kesempatan beberapa kali dalam ruang kolaborasi untuk praktek coaching. Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul 2.3, peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih baik, serta lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui kegiatan praktek coaching yang saya lakukan, saya mampu menggunakan alur Tirta sebagai dasar saya dalam melakukan coaching. Saya juga mampu menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan baik dan menguasai kompetensinya. Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depan: lebih fokus pada coach saat melakukan coaching, mengarahkan coach dalam menemukan solusi atau masalahnya, menggali lebih banyak lagi potensi dari coach tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari saya. Penerapan coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran. Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah yang ditujukan kepada guru dengan tujuan memberikan bantuan profesional
Selain itu, supervisi akademik juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogik yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru-guru di sekolah. Penerapan coaching untuk supervisi akademik. Tanggung jawab pelaksanaan supervisi di sekolah adalah kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi. Inti dari kegiatan supervisi adalah membantu guru dan berbeda dengan penilaian kinerja guru. Meskipun di dalam supervisi akademik ada penilaian, di dalam supervisi akademik menilai untuk bekerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya. Apakah tantangan implementasi coaching di sekolah? Berdasarkan fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga kegiatan supervisi hanya menjadi kegiatan untuk mencari kekurangan guru, dan banyak guru terbebani karena disupervisi. Bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ada? Melakukan sosialisasi tentang apa yang dimaksud supervisi akademik dengan menggunakan konsep coaching beserta contoh penerapan secara nyata. Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat, sehingga ketika memiliki permasalahan tidak segan untuk berbagi dan minta untuk disupervisi. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul-modul yang dipelajari sebelumnya. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Modul ini berkaitan erat dengan materi-materi pada modul sebelumnya, yaitu modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Tomlinson 2000. Modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membimbing murid untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan kesejahteraan, well-being. Kompetensi sosial emosional tersebut yaitu kesadaran diri, pengenalan emosi, pengelolaan diri, pengenalan emosi dan fokus, kesadaran diri, empati, keterampilan sosial, resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pemimpin pembelajaran untuk menuntun segala kekuatan sebagai komunikasi pembelajaran antar guru dan murid. Coaching memiliki peran yang sangat penting bagi pemimpin pembelajaran karena sangat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Pengembangan kekuatan dan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach atau pemimpin pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru hebat.